Selamat datang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto terletak di Jalan Dr. Suparno nomor 61 Purwokerto. Fakultas ini terdiri dari 3 program studi. Yang pertama, program studi kimia. Yang kedua, program studi matematika. Yang ketiga, program studi fisika. Visi program studi kimia bahwa pada tahun 2024 menjadi program studi kimia yang unggul dalam pengembangan dan penerapan ilmu kimia, terutama dalam bidang-bidang ilmu hayati yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal. Adapun misi, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan kimia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, mampu beradaptasi, profesional, dan tanggap terhadap pengembangan ilmu kimia. 2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu kimia, terutama ilmu-ilmu hayati, melalui penelitian berkelanjutan berbasis sumber daya dan kearifan lokal. 3. Menyebarluaskan dan menerapkan ilmu kimia melalui kegiatan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Saya Amin Fatoni, Ketua Program Studi Kimia periode 2019 sampai dengan 2023. Program studi kimia merupakan salah satu program studi di Fakultas MIPA beralamat di Jalan Dr. Suparno, Grendeng, Purwokerto. Ruang administrasi dan laboratorium berada di gedung A Fakultas MIPA. Program studi kimia memiliki ruang ketua program studi, ruang sekretaris program studi, ruang rapat, dan ruang seminar mahasiswa. Ruang perkuliahan yang dipergunakan oleh program studi kimia berada di gedung B Fakultas MIPA dan di Laboratorium Riset Terpadu Universitas Jenderal Sudirman. Program studi kimia memiliki 6 laboratorium, yaitu Laboratorium Kimia Dasar, Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Kimia Anorganik, Laboratorium Kimia Fisik, dan Laboratorium Biokimia. Ruang perkuliahan dan laboratorium tersebut dipergunakan untuk melayani perkuliahan, praktikum, dan penelitian sivitas akademika program studi kimia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Anorganik, jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya sebagai Kepala Laboratorium, Rizdan Ingtyas, akan memperlihatkan profil dari Lab Kimia Anorganik. Ini adalah ruang Laboratorium Kimia Anorganik, di mana laboratorium ini digunakan untuk praktikum dan penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Dan di sini saya dibantu oleh PLP, yaitu Dia Sulistianti, yang kebetulan sedang membantu penelitian mahasiswa yang sekarang lagi dilakukan di laboratorium ini. Kegiatan praktikum yang dilaksanakan di Laboratorium Kimia Anorganik, yaitu untuk semester gasal, kimia koordinasi, semester genap pada kimia unsur, dan dasar reaksi anorganik. Untuk penelitian sendiri, topik yang dilaksanakan antara lain adalah fotokatalis, dan aplikasinya untuk pengolahan limbah, untuk pemurnian air, dan lain-lain. Kebetulan di sini ada mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai fotokatalis. Selanjutnya kami akan
memperlihatkan salah satu alat penunjang untuk penelitian maupun praktikum. Kebetulan saya sedang melakukan pengujian terhadap zat warna ini dengan menggunakan alat spektrofotometer. Alat ini sangat berfungsi dalam membantu mahasiswa untuk melakukan kegiatan tugas akhir dan juga digunakan untuk praktikum. Baik, perkenalkan saya Yusuf Martinul Hakim, mahasiswa Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman, yang saat ini saya sudah memasuki semester 8 dan sedang melakukan kegiatan penelitian atau menyelesaikan tugas akhir di bidang kimia anorganik, sehingga saya di sini melakukan penelitian di laboratorium kimia anorganik dengan topik yaitu sintesis material anorganik fotokatalis silver octofosfat yang akan diaplikasikan sebagai antibakteri dan juga degradasi limbah rodamin B. Jadi yang saya pakai ini di sini mensintesis material anorganik berupa silver octofosfat yang berwarna kuning ini, yang diaplikasikan nantinya untuk antibakteri dan rodamin B untuk degradasi. Yang mana rodamin B ini merupakan limbah yang biasa digunakan untuk pewarna pakaian. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Demikian tadi sekilas dari Laboratorium Kimia Anorganik jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Biokimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Ari Asnani. Saat ini saya adalah Kepala Laboratorium Biokimia. Bersama saya ada teknisi laboran, yaitu Bapak Ade Martinus. Laboratorium Biokimia ditujukan untuk pelaksanaan praktikum biokimia, mata kuliah bidang kajian biokimia, serta penelitian dalam upaya mendukung pengembangan keilmuan bidang kajian biokimia. Mahasiswa melakukan praktikum di sini dalam bentuk praktikum biokimia 1, biokimia 2, biokimia fisik, bioteknologi, serta enzimologi. Adapun fokus penelitian bidang kajian biokimia meliputi isolasi, karakterisasi, serta aplikasi enzim dan senyawa bioaktif berbasis kearifan lokal, di mana kami menggunakan indigenous species. Untuk pelaksanaan praktikum, secara reguler, bahan kimia serta regen untuk praktikum diupayakan serta disediakan per semester. Adapun untuk penelitian, telah disediakan bahan-bahan kimia sesuai dengan penelitian bidang kajian biokimia. Untuk penelitian biokimia, di Laboratorium Biokimia telah disediakan bahan-bahan kimia yang umum digunakan pada penelitian biokimia, baik bagi mahasiswa maupun dosen bidang kajian biokimia. Laboratorium Biokimia telah memiliki peralatan yang memadai serta terpelihara baik untuk pelaksanaan praktikum serta penelitian biokimia. Berikut adalah alat autoklaf elektrik yang digunakan untuk mensterilisasi bahan yang menggunakan mikroorganisme. Kemudian ada inkubator yang menggunakan shaker dengan pengatur suhu. Berikut adalah alat sentrifuge dingin hingga 13.500 rpm dengan suhu minus 20 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Mela Fatwa dari jurusan Kimia semester 8. Di sini saya sedang mengerjakan penelitian saya yang berjudul
penentuan kadar Pb dan Zn dengan menggunakan enzim urease. Nah, nanti selanjutnya saya sedang mengerjakan parameter kinetik dan semoga penelitian saya bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk menentukan sebagai alternatif untuk menentukan kadar Pb dan Zn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lela Monika Putri. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, angkatan 2016. Di sini saya sedang mengerjakan penelitian saya, yaitu membuat standar kasein untuk uji kadar protein. Penelitian saya ini yaitu untuk mengetahui sifat antioksidan dari protein susu kambing peranakan etawa, yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian fasilitas-fasilitas yang tersedia di Laboratorium Biokimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Dasar FMIPA Unsur. Perkenalkan, saya Undri Rastuti, Kepala Laboratorium Kimia Dasar. Saya akan memperlihatkan fasilitas yang ada di Laboratorium Kimia Dasar ini. Inilah ruang Laboratorium Kimia Dasar. Ya, ruangan ini biasa untuk praktikum mahasiswa tingkat awal untuk semua mahasiswa FMIPA, baik jurusan kimia dan jurusan fisika. Selain itu, ruangan ini juga untuk praktikum kimia dasar untuk layanan dari fakultas lain, salah satunya dari fakultas biologi, juga fakultas perikanan. Kemudian lab ini juga menerima kunjungan baik dari anak-anak SMA maupun dari instansi yang lain. Laboratorium Kimia Dasar ini terdiri dari ruang praktikum, kemudian ada ruangan yang sebelah kiri, paling ujung itu adalah ruangan untuk menyimpan alat-alat gelas, kemudian yang di tengah itu adalah ruangan untuk menyimpan bahan-bahan yang habis pakai. Kemudian saya dalam bekerja juga dibantu seorang PLP dan asisten mahasiswa. Ya, perkenalkan, nama saya Afri Permana. Saya mahasiswa kimia, mahasiswa tingkat akhir. Saya selaku asisten kimia dasar 1. Di sini ada beberapa alat praktikum yang sudah dikelompokkan masing-masing. Di sini ada 7 kelompok alat yang biasa digunakan untuk praktikum. Di antaranya salah satu ada alat untuk praktikum teknik pemisahan dan pemurnian. Di sini ada 14 alat. Salah satunya ada labu Erlenmeyer, kemudian ada glass beaker, kemudian masih banyak lagi. Dan di sini juga tersedia alat untuk percobaan stokiometri, penentuan rumus kimia. Salah satunya ada gelas ukur, ada pipet tetes, kemudian ada tabung reaksi. Nah, di sini juga masih tersedia banyak alat-alat praktikum yang biasa digunakan untuk mahasiswa praktikum di lab kimia dasar ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ruangan kepala lab, tempat saya untuk mendampingi mahasiswa praktikum kimia dasar. Di ruangan ini saya biasa mendampingi mahasiswa untuk praktikum, kemudian juga koordinasi dengan para asisten, dan juga kalau ada mahasiswa yang konsultasi. Kemudian asisten-asisten laboratorium kimia dasar ini biasanya mahasiswa tingkat akhir yang mereka sudah melakukan pelatihan K3. Laboratorium kimia dasar juga menerima kunjungan dari sekolah-sekolah maupun lembaga pendidikan yang lain. Demikian perkenalan Laboratorium Kimia Dasar FMIPA Unsur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Fisik, jurusan Kimia, Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Saya, Seni Widyaningsih, selaku Kepala Laboratorium Kimia Fisik. Di sini, Laboratorium Kimia Fisik melayani praktikum dan penelitian mahasiswa maupun dosen, terutama dalam bidang kajian kimia fisik. Tugas saya dibantu oleh asisten saya, yaitu Bapak Marin Said.
Selanjutnya, saya akan memperlihatkan laboratorium dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam laboratorium. Ini adalah laboratorium kimia fisik yang terdiri dari 2 bagian, yaitu laboratorium kimia dan yang satu lagi adalah laboratorium komputer. Laboratorium kimia ini untuk menyelenggarakan praktikum dan penelitian di bidang kimia fisik, sedangkan laboratorium komputer untuk menunjang praktikum dan penelitian kimia komputasi. Laboratorium kimia fisik melaksanakan kegiatan seperti praktikum kimia fisik, dan praktikum kimia fisik lanjut menggunakan alat-alat seperti spektrofotometer, timbangan, kemudian desikator, dan water bath. Didukung juga dengan peralatan gelas yang ada di laboratorium ini. Selain alat-alat yang tadi disebutkan, juga digunakan oven untuk memanaskan, kemudian ada furnace untuk mengukur kadar abu dan kadar air juga bisa. Kemudian untuk water bath, ini untuk pemanasan menggunakan penangas air. Penelitian yang dilakukan di laboratorium kimia fisik adalah penelitian tentang material seperti polimer, membran, keramik, dan juga katalis. Penelitian yang dilakukan di laboratorium kimia fisik adalah tentang material seperti polimer, yaitu bioplastik, kemudian membran. Selain itu juga ada keramik, katalis, dan zeolit. Sedangkan penelitian yang terkait dengan kimia komputasi dilakukan di laboratorium komputer yang merupakan bagian dari laboratorium kimia fisik. Laboratorium komputer ini dilengkapi dengan komputer yang sudah dilengkapi juga dengan software yang mendukung kimia komputasi seperti Hypercam dan SPSS. Penelitian yang sudah dihasilkan dari laboratorium komputer ini adalah pemodelan senyawa-senyawa obat seperti senyawa untuk anti kanker, antiinflamasi, dan makromolekul seperti surfaktan dan senyawa kompleks. Nama saya Sari Paramita, saya mahasiswi kimia Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya sedang melakukan penelitian saya dalam rangka tugas akhir, dan salah satu senyawa yang sedang saya teliti ini yaitu 1,3,4-diazol, di mana dari senyawa ini saya berharap akhirnya yaitu untuk menciptakan suatu antiinflamasi dalam penelitian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rahmawati dari Fakultas MIPA, jurusan Kimia, angkatan 2016. Di sini saya sedang menyelesaikan tugas akhir saya di bidang kimia fisik, di mana saya sedang membuat membran yang berasal dari serat batang eceng gondok, di mana membran ini akan digunakan untuk salah satu aplikasinya yaitu untuk menurunkan kadar BOD dan COD dari limbah, yaitu limbah tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas tentang laboratorium kimia fisik. Berikut kegiatannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Analitik jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Saya Suyata, Kepala Laboratorium yang bertugas melayani praktikum maupun penelitian di Lab Kimia Analitik. Kemudian saya dibantu oleh Mbak Nasroha AMD selaku PLP. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fasilitas yang ada di Laboratorium Kimia Analitik. Ini adalah peralatan spektrofotometer UV visible
Mahasiswa kami ini sedang melakukan pengukuran kadar amonia, fosfat dalam limbah cair rumah makan di Purwokerto. Ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan oleh mahasiswa kami yang sedang melaksanakan tugas akhir. Dan ini adalah proses elektrolisis yang sedang dilakukan oleh mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Wilda Ramayanti Suhite, mahasiswi dari Fakultas MIPA, jurusan Kimia. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas akhir di Laboratorium Kimia Analitik, yaitu mengenai elektrolisis amonia, fosfat, dan TSS pada limbah cair rumah makan. Untuk saat ini yang saya sedang lakukan adalah elektrolisis pada limbah cair rumah makan, di mana nanti setelah saya melaksanakan elektrolisis ini akan diuji kadar untuk amonia, fosfat, dan TSS ini. Setelah itu, tujuan dari penelitian saya ini untuk masyarakat itu untuk menurunkan kadar amonia, fosfat, dan TSS pada perairan yang ada di masyarakat agar tidak tercemar. Demikianlah aktivitas di Laboratorium Kimia Analitik, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jenderal Sudirman dalam kegiatan sehari-harinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Kimia Organik. Perkenalkan, saya Harti Widyastuti. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Laboratorium Kimia Organik di jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini, untuk berbagai kegiatan di laboratorium, saya didampingi oleh teknisi laboratorium yang bernama Ade Martinus. Laboratorium Kimia Organik merupakan salah satu laboratorium yang ada di jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian maupun praktikum mahasiswa. Ini adalah kromatotron atau kromatografi radial yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktikum maupun penelitian mahasiswa dan dosen yang berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa organik yang berasal dari bahan alam ataupun hasil sintesis. Masih banyak peralatan yang digunakan di Laboratorium Kimia Organik ini, baik untuk kegiatan praktikum maupun kegiatan penelitian. Salah satunya adalah evaporator ini. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita lihat kegiatan atau aktivitas mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tugas akhir di Laboratorium Kimia Organik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, mahasiswa Kimia Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2016. Saat ini saya sedang menyelesaikan penelitian tugas akhir dengan topik pembuatan sabun berbahan dasar dari minyak biji nyamplung dengan tambahan aditif ekstrak daun kelor, di mana yang ekstrak daun kelor itu memiliki aktivitas antioksidan. Tujuan penelitian yang saya lakukan ini nantinya untuk memberikan inovasi baru dari produk sabun yang ada di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oto Dwi Wibowo dari jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Pada saat ini saya sedang mengerjakan penelitian tugas akhir saya dengan topik isolasi bahan alam dengan bahan alam yaitu bangle. Ini merupakan kromatotron, yaitu untuk memurnikan suatu senyawa dari bahan alam yang nantinya tujuan dari penelitian ini untuk berguna dalam masyarakat sebagai senyawa awal yang digunakan sebagai obat. Demikian sekilas mengenai fasilitas yang ada di Laboratorium Kimia Organik, jurusan Kimia Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Jenderal Sudirman yang digunakan untuk membantu kegiatan studi mahasiswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laboratorium KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi atau istilahnya HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Kami di sini menggunakan alat HPLC yang digunakan untuk penelitian baik dosen maupun juga mahasiswa. Ada 5 alat HPLC di dalam lab ini dan digunakan untuk kegiatan riset untuk penelitian tugas akhir mahasiswa. Oke, pertama ini yang ada di lab kami yaitu alat HPLC produk Perkin-Elmer. Ini digunakan untuk sampel yang bisa dideteksi dengan detektor fluoresen. Oke, berikutnya ini adalah alat HPLC masih produk Perkin-Elmer. Ini digunakan untuk analisis sampel yang bisa dideteksi dengan detektor refractive index seperti glukosa dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah alat HPLC yang biasa digunakan untuk analisis ion. Jadi ini menggunakan detektor conductivity. Kemudian ini adalah alat UPLC atau Ultra Performance Liquid Chromatography dengan menggunakan detektor UV-Vis produk Hitachi. Oke, berikutnya ini adalah alat lain yang ada di lab riset ini. Ini adalah alat gas kromatografi produk dari Shimadzu dan biasa digunakan detektor FID atau Flame Ionization Detector dan juga TCD, Thermal Conductivity Detector. Biasanya GC ini digunakan untuk menganalisis sampel-sampel dari gas, begitu ya. Kemudian berikutnya ini juga adalah alat TLC scanner, Thin Layer Chromatography, produk Kamaj, ya, Kamaj, dan juga ini adalah Thin Layer Chromatography yang digunakan untuk melihat hasil dari pemisahan menggunakan TLC itu. Dan ini adalah alat HPLC produk Hitachi dan ini lebih canggih karena menggunakan auto sampler. Oke, berikutnya ini yang ketiga. Ini adalah alat HPLC produk Perkin-Elmer di mana alat ini menggunakan detektor diode array detector atau detektor DAD. Dan ini beberapa mahasiswa jurusan kimia Fakultas MIPA Unsur yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir di bawah bimbingan saya. Dan mereka sedang melakukan penelitian untuk analisis pestisida dan obat. Nanti mereka akan menceritakan apa yang mereka kerjakan. Perkenalkan, nama saya Cacu, mahasiswa jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman, angkatan 2016. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul validasi metode analisis senyawa tridimenol menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Fungsi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar tridimenol dalam sampel air sungai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rizka Novianti, mahasiswi Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Kimia tahun 2016. Di sini saya sedang melakukan tugas akhir dengan judul validasi metode pemisahan senyawa chiral dalam sediaan obat ibuprofen dengan menggunakan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. Tujuan dari penelitian saya ini untuk memisahkan senyawa chiral ibuprofen dengan KCKT dan juga untuk penetapan validasi KCKT dalam senyawa chiral ibuprofen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan menggunakan alat HPLC di lab riset ini. Ini judul penelitian yang dilakukan adalah Development of High Performance Liquid Chromatography for Chiral Aspiration and Determination of Antifungal Drug in Pharmaceutical Sample. Jadi riset ini didanai oleh Dikti melalui penelitian riset dasar atau dulu namanya kerjasama luar negeri. Kegiatan penelitian ini bekerja sama dengan Profesor Hasan Y. Abdul-Nain dari National Research Center Kairo. Beliau juga pernah datang ke Unsur untuk melaksanakan visiting professor. Beberapa publikasi yang sudah dihasilkan dari penelitiannya adalah di Material Science Engineering, Index Scopus, ada Current Bioactive Compounds, ada Malaysia Person Science Conference, International on Chemistry, dan Joint Conference on Chemistry. Jadi ini beberapa senyawa yang sudah dipisahkan menggunakan metode HPLC dan ini adalah skema dari alat HPLC yang tadi sudah kita lihat. Semoga alat HPLC dan instrumen lain yang ada di lab ini bisa menghasilkan publikasi dan juga menghasilkan mahasiswa yang bisa menyelesaikan studinya di jurusan kimia Fakultas MIPA Unsur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman memiliki jurnal molekul. Jurnal molekul ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2006. Molekul dikelola oleh redaksi internal dan redaksi eksternal. Redaksi internal dari program studi kimia. Sejak tahun 2015, jurnal kami telah terakreditasi oleh Dikti. Kami terus meningkatkan kualitas jurnal yang kami kelola, sehingga pada tahun 2019, jurnal kami telah diterima indeksasi di Scopus. Dengan terindeksnya molekul di Scopus, menjadi jurnal internasional pertama di Universitas Jenderal Sudirman, dan saat ini masih menjadi satu-satunya jurnal di Universitas Jenderal Sudirman yang bereputasi internasional. Kimia MIPA Unsud.